Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Hidayat dengan NIM 121302099 dari kelas C semester 3 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang telah dibahas dari pertemuan 1 sampai 7. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Politik Hukum Ekonomi Syariah. Subjudul pembahasan 1 yakni kontrak belajar. Isi resensi pembahasan 1 membahas mengenai landasan dan tujuan pembelajaran politik hukum, gambaran pemberian tugas, serta menyampaikan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa. Subjudul pembahasan 2 konsep dasar politik hukum. Isi resensi pembahasan 2 yakni politik hukum adalah sebuah hukum perundang-undangan yang di dalamnya memuat konsep, asas, dan tujuan politik hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan orang banyak. Adapun ruang lingkup dalam politik hukum ini diantaranya yang pertama, aktivitas politik hukum tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja atau satu lembaga saja, tapi harus melibatkan pihak yang berwenang dengan masyarakat yang beraspirasi, dan nilai-nilai di masyarakat harus diangkat dalam penyusunan politik hukum tersebut. Yang kedua, melakukan perdebatan dan perumusan nilai-nilai aspirasi yang berbeda dari masyarakat agar relevan dan sinergis antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun yang ketiga, penyelenggara negara itu harus berwenang dalam merumuskan dan menetapkan politik hukum. Kemudian yang keempat, peraturan perundang-undangan. Yang kelima, faktor-faktor politik hukum. Dan yang keenam, pelaksanaan politik hukum, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Selanjutnya, batasan dalam politik hukum. Yang pertama, ruang gerak politik hukum suatu negara, maksudnya bagaimana penyusunan politik hukum di negara tersebut. Kemudian yang kedua, ada lagi politik hukum kekuasaan dan warga masyarakat. Inilah yang disebut dengan aspirasi, yang mana dalam politik hukum harus mencerminkan aspirasi dan keinginan warga masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada lagi lembaga yang berwenang dalam menetapkan dan merumuskan politik hukum. Adapun hubungan politik dan hukum dengan yang lainnya, yang pertama, politik, hukum, dan ilmu hukum. Hubungannya itu harus paham bagaimana suatu penyusunan suatu peraturan, cara menyusun suatu peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, politik hukum dengan hukum tata negara. Hubungannya pada aspek kewenangan serta pembagian dan pemisahan kekuasaan. Adapun yang ketiga, politik hukum dengan ilmu politik. Hubungannya dalam aspek pengetahuan politik. Kemudian yang keempat, politik hukum dengan hukum administrasi, bisa bersifat dinamis. Kemudian yang kelima, politik hukum dengan ilmu ekonomi, tentang kesejahteraan pada akses kualitas politik dan hukum itu sendiri. Selanjutnya masuk ke subjudul pembahasan 3, yakni relasi politik dan hukum. Adapun isi resensi dari pembahasan 3, relasi politik dan hukum memiliki timbal balik, keterkaitan, dan saling membutuhkan antara satu sama lain, serta di antara kedua ini tidak ada yang menguasai ataupun mengalah. Adapun pendapat para ahli mengenai relasi politik dan hukum ini diantaranya, pertama, menurut John Austin, hukum itu tergantung kepada siapa yang memberikan perintah dalam pembuatan hukum. Yang kedua, menurut Hans Kelsen, menurutnya tidak ada hubungan antara politik dan hukum maupun sosiologi dan sebagainya. Kemudian menurutnya juga hukum adalah cita-cita yang ideal. Yang ketiga, menurut Stephen Theorel, hierarkis, maksudnya dia menitik beratkan tentang urutan perundang-undangan. Sebuah hukum yang lebih rendah dari karenanya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Kemudian hukum adalah faktual menurutnya. Keempat, menurut Daniel Lev, politik mendominasi hukum. Kemudian politik itu merupakan hukum yang tergantung situasi atau ideologi politik tersebut. Menurut H.L. Hart, hukum itu merupakan tergantung terhadap penguasa serta hukum tidak berkorelasi terhadap politik, sosial, dan sebagainya. Menurut Lord Acton, relasi politik dan hukum mempengaruhi 3 hal. Yang pertama, isi hukum, kedua, struktur hukum, dan yang ketiga, budaya hukum. Kemudian menurut Miriam Budiarto, kuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi produk hukum. Kemudian menurut Symbiosis Mutualisme, politik dan hukum itu saling berkaitan, dan politik dan hukum itu merupakan saling membutuhkan. Selanjutnya subjudul pembahasan 4, yakni sejarah politik hukum. Isi resensi dari pembahasan 4,
pendapat Imam Syakani dan Ahsin Toheri yang melatar belakangi keberatan disiplin politik ilmu hukum karena adanya ketidakpuasan para teoritis atau sarjana-sarjana hukum terhadap mode pendekatan hukum. Dapat diketahui aspek kesejahteraan studi hukum ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Kemudian Sakipto Raharjo menjelaskan pada abad ke-19, individu merupakan tingkat pengaturan hukum. Hukum yang sedang berkembang adalah hukum perdata yang meliputi hak kebenaran, ventral, perbuatan, dan yang lainnya. Pada saat itu, keahlian hukum dikaitkan dengan soal keterampilan teknis dan keahlian tukang. Sehingga banyak orang yang merasa bahwa dengan memperlakukan hukum seperti itu, menganggap hukum itu cukup dengan hal yang independen dan otonom. Namun, menurutnya hukum itu tidak bisa dianggap independen dan otonom karena perkembangan atau dinamika masyarakat yang berkembang sangat pesat. Adapun secara politik hukum itu dibagi menjadi dua, yaitu implisit dan eksplisit. Implisit menurut Purnomo, keberadaan politik hukum dapat dilihat dari bagian seni dan keterampilan karena di dalamnya terdapat kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Sedangkan eksplisit dilihat dari buku yang dikarang oleh Supomo 1940 tahun 1947 yang menjelaskan soal politik hukum adalah pembangunan Indonesia. Maka dari pertemuan ini dapat disimpulkan bahwasanya kehadiran ilmu politik ini sebagai disiplin ilmu karena adanya kegelisahan dan ketidakpuasan dari para sarjana dan teoritis hukum terhadap metode pendekatan atau penemuan hukum yang selama ini dipakai. Kemudian sebagai antitensi yang beranggapan bahwa hukum sebagai aliran yang independen dan otonom, akhirnya tidak memiliki ikatan dan relasi dengan entitas yang bukan hukum, maka harus bisa mengimbangi dinamika masyarakat. Kemudian subjudul pembahasan 5 yakni politik hukum Islam. Isi resensi dari pembahasan 5 ini menurut Ibnu Taimiyah dalam buku yang berjudul Siyasah Syar'iyah atau politik hukum Islam merupakan aplikasi dari al-maslahah musalah atau pengaturan non syara yang dimana yaitu mengatur tentang kesejahteraan manusia dengan hukum dan ketentuan tidak memuat dalam syarak. Menurut sebagian para ulama, politik hukum Islam sebagai perluasan peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan agama. Dalam politik hukum ada integrasi, yaitu pandangan bahwa politik dan hukum itu tidak bisa dipisahkan atau saling membutuhkan satu sama lain. Maka dalam pandangan menurut Ibnu Taimiyah, ketika hukum itu dikatakan sebagai sesuatu yang independen dan otonom, maka tidak berlaku. Dalam Islam ini dikenal dengan istilah tadrij atau pembaharuan atau reformasi. Tadrij ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Islam untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum Islam. Terdapat beberapa pemikiran Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, pandangan kosmopolitanisme, yaitu Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam, seperti dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam pemerintahan syariah, nilai terpenting yang harus dijaga dalam keadilan kebaikan, kemudian mencegah dari keburukan. Yang kedua, doktrin kekhalifahan. Doktrin ini memiliki isu sentral, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, rofah, bid'ah, kemudian pengkultusan seorang dan lain-lain. Yang ketiga, dalam institusi negara, doktrin Ibnu Taimiyah ini berpendapat bahwa berkelompok dalam menggunakan fasilitas alam merupakan keniscayaan dari konsep ini, kemudian melahirkan institusi negara. Ibnu Taimiyah ini juga terkenal dalam gagasan organis dalam memandang institusi. Dia menekankan bahwa pentingnya institusi dalam masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Kemudian kepemimpinan dalam perspektif Ibnu Taimiyah ini dia menekankan teokrasi. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan amanat dari mandat dari Tuhan yang harus dipikul oleh seseorang yang dipercaya memenuhi kewajiban tersebut agar benar-benar dia mampu menciptakan beberapa hal yang salah satunya keadilan, menunaikan amanat dan menjadi pelindung. Selanjutnya, prinsip hukum Islam menurut buku yang ditulis oleh Prof. Juhaya S. Praja
ada beberapa prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama, tauhid. Ya, ini berarti dalam satu ketetapan yang sama. Kemudian yang kedua, keadilan. Artinya adanya kebijaksanaan dalam penetapan hukum. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, atau mendorong kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran atau hal yang dilarang. Yang keempat, kebebasan kemerdekaan. Maksudnya asas prinsip hukum Islam harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan tanpa diskriminasi dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kelima, persamaan, yaitu menghormati harkat, derajat dan martabat manusia. Adapun yang keenam, at-ta'awun sebagai penolong, dan yang ketujuh, toleransi atau memperhatikan hak yang lain. Contohnya asas hukum Islam menurut Hasbi Asy-Syidik dalam bukunya yaitu Asas Nafyaul Haraji, meniadakan kefisikan. Kemudian asas estetika, ini naluri manusia. Asas Qillatul Taklif, tidak membahayakan taklifi, harus mewujudkan keadilan. Yang keempat, asas Tadarruj, itu bertahap, dinamika dan perkembangan di masyarakat harus berjalan, maka hukum Islam tidak boleh tertinggal. Yang kelima, asas urf, menghormati adat atau kultur yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam, asas kemuslihatan manusia, sharing dengan dan mereduksi sesuatu yang ada di lingkungan, harus memperhatikan beberapa faktor yang ada di lingkungan itu sendiri. Ketujuh, asas keadilan dan keseimbangan. Dan yang kedelapan, asas syarak, menjadi zatiah Islam atau pintu ijtihad. Kemudian subjudul pembahasan 6, yakni sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum. Yang pertama, isi resensi 6 ini, relasi politik dan hukum memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, dengan alasan dinamika di masyarakat itu sendiri. Ketika terjadi relasi antara politik dan hukum, maka ada sifat-sifat melekat pada hukum itu. Sifat hukum pada kajian politik hukum terbagi menjadi antara lain fakultif. Yang pertama, fakultif. Hukum itu bersifat dominan, mengatur, dan pelengkap. Artinya dalam keadaan konkret, hukum itu dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian sifat yang kedua ada imperatif, kebalikan dari sifat fakultif tadi. Bahwasanya hukum yang bersifat memaksa itu dan dalam keadaan konkret harus ditaati atau tidak bisa ditinggalkan oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, represif, maksudnya bersifat lebih menekan dan lebih tegas dibanding hukum imperatif. Umumnya ada beberapa ciri hukum dari represif, di antaranya terciptanya ketertiban dan cipta kepatuhan tanpa syarat. Kemudian peraturan keras dan terperinci, kebebasan bertindak atau diskresi, persetujuan dalam arti kepatuhan, serta kritik atau ketidaksetiaan. Secara singkat itu, anatomi hukum represif itu memiliki 10 ciri-ciri atau karakter. Yang pertama, ketertiban menjadi tujuan utama hukum. Yang kedua, legitimasi atau dasar-dasar kekuatan, mengikatnya adalah kekuasaan negara. Yang ketiga, peraturan terperinci. Kemudian alasan pembuatannya bersifat ad hoc atau sesuai dengan keinginan penguasa. Yang kelima, kesempatan bertindak serba meresap sesuai dengan kesempatan. Yang keenam, pemaksaan serba mencakup tanpa batasan yang jelas. Kemudian moralitas yang merupakan pengendalian hukum, penguasaan posisi di atas hukum. Kemudian kepatuhan masyarakat harus tanpa syarat. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat yang diizinkan lewat penundukan diri, sedangkan kritik diterima sebagai pembangkangan. Masuk ke subjudul pembahasan 7, yakni sifat hukum sebagai objek politik hukum. Yang kedua, isi resensi dari pembahasan 7 ini. Dalam pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang ke-6 mengenai sifat hukum sebagai objek politik hukum, yaitu sifat berikutnya progresif. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah hukum modern atau mendorong peran publik dalam keterlibatan hukum, karena yang menjadi subjek hukum, maka publik juga harus memegang arah gerak dari hukum tersebut. Pada akhirnya sifat progresif ini akan membangun negara hukum yang berhati nurani. Hukum ini bersifat maju disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Yang kedua, otonom. Maksud dari sifat hukum otonom ini bisa disebut dengan semi represif, sebab karakteristiknya hampir mendekati dari represif.
Sifat hukum otonom ini memiliki karakteristik yang diteliti dengan ikatan penuh, sehingga dibatasinya partisipasi masyarakat namun dengan prosedur yang mapan. Pemaksaan pun dapat terjadi karena sempitnya penyerahan wewenang serta dibatasi, tetapi keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Yang ketiga, responsif. Sifat hukum responsif ini lebih menyerupai sifat hukum progresif. Dilihat dari karakteristiknya yang terdiri dari di bawah asas hukum dan kebijakan, mewujudkan keadilan yang substansial, diskresi yang diperluas, dan menghindari pemaksaan. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari konsep responsif ini, yang pertama, pergeseran menekankan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Dan yang kedua, pentingnya kerakyatan bagi sebagian tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Sekian penjelasan dari saya, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.